luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, gimana? Hari ini masuk semua? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Yes. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari dahulu kita buka dengan membaca doa. Semoga diberikan Allah ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan Satya dipimpin doa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, silakan terlebih dahulu berdiri. Silakan dirapikan mejanya, kemudian dilihat adakah sampah di samping kanan kiri atau di bawah. Kalau ada, silakan diambil. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ayo silakan berdiri. Padamu negeri kami berjanji. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan pretest kepada kalian. Silakan diisi. Saya kasih waktu 5 menit. Gimana? Sudah selesai pretestnya? Sudah. Agak. Kasih. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi kita yang kemarin? Saya Bu. Ya, silakan. Satya. Kemarin ada strategi Rasulullah pada saat berdakwah di kota Mekah. Yang pertama yaitu ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pada saat dakwah sembunyi-sembunyi ini, Nabi hanya berdakwah di rumah Darul Arqam dan ada golongan yang masuk, yaitu disebut golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, dan strategi ini berlangsung selama 3-4 tahun. Ya, tepukan buat Satya. Adakah yang lain yang ingin menyampaikan materi kita yang kemarin? Saya Bu. Ya, silakan. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94, Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Ya, tepuk tangan buat Mufti. Anak-anak, untuk materi pada hari ini kita nanti akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yang kedua yaitu Amul Huzri, yang ketiga Isra Mi'raj, dan keempat yaitu hijrah ke Yatsrib atau yang kita kenal dengan Madinah. Adapun KD kita pada hari ini yaitu pertama 3.3 menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua yaitu 4.3 yaitu mengolah informasi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.
Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, melalui mengamati dan menanya, siswa mampu menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan benar. Yang kedua, melalui mengeksplorasi dan mengasosiasi, siswa mampu menganalisis peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu melalui presentasi, siswa mampu mengolah informasi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dengan benar. Anak-anak, pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelum membagi kelompok, silakan perhatikan video berikut. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Dari tayangan video tadi yang barusan ditampilkan, adakah yang ingin ditanyakan dari video tadi? Saya Ustazah. Ya, silakan. Apakah perintah sholat itu terjadi pada saat Isra Mi'raj? Ya, silakan tepuk tangan buat Niki. Ya, silakan. Mengapa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Ya, terima kasih Robi. Tepuk tangan buat Robi. Anak-anak, silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Anak-anak, coba perhatikan untuk kelompok pertama yaitu membahas tentang hijrah Nabi ke Habasyah dan Amul Huzni. Yang kedua, kelompok kedua yaitu membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Adapun yang kelompok tiga yaitu membahas tentang hijrah para sahabat ke Madinah. Nah, Ibu akan membagikan kertas pada setiap kelompok. Nanti silakan kalian membuat peta konsep dari materi yang Ibu bagi tadi. Teman-teman, ini kita bagi tugas terlebih dahulu untuk membuat peta konsep. Ada yang cari di buku dan ada yang cari di internet ya. Gimana? Bisa? Gimana? Bisa? Anak, gimana? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Di sini kita presentasi. Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah memiliki tujuan yakni melepaskan diri dari kezaliman dan penindasan kaum musyrik di tahun-tahun pertama setelah Isa. Hijrah ke Habasyah dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Dan untuk tahap kedua, kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk hijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yakni 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy dan 7 orang wanita asing. Hijrah kedua ini lebih berat tantangannya dibandingkan hijrah yang pertama, dikarenakan berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan acara hijrah ke Habasyah ini. Dan pada saat selanjutnya yakni peristiwa Amul Huzni. Amul
Huzni adalah tahun kesedihan, yakni meninggalnya paman Rasulullah dan istri Rasulullah, yakni Abu Thalib dan Siti Khadijah. Adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy makin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah untuk menghancurkan dakwahnya tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab. Isra Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Pada kejadian Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga sempat ditentang oleh masyarakat Arab. Sekian dari kelompok 2. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan berpresentasi tentang hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji di Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari ketiga presentasi tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Ya Bu, Iya. kenapa kaum muslimin itu hijrah ke Habasah? Karena di Habasah itu ada raja yang baik dan adil, yaitu Raja Najasyi, yang sangat baik kepada kaum muslimin dan membebaskan untuk orang-orang di sana itu melaksanakan dan mengerjakan ibadahnya. Ya, tepuk tangan buat Mungkin. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Amul Huzni disebut sebagai tahun kesedihan atau tahun duka cita karena pada tahun tersebut paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia, yang merupakan sosok penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Bapak. Yang lain ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi pada tahun 11 kenabian Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Dan pada saat itu kaum muslimin menyetujui adanya bayat Aqabah yang pertama dan bayat Aqabah yang kedua. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Damar. Dari ketiga presentasi tadi, dan kita tadi juga sudah menyimpulkan bersama-sama, kita bisa mengambil refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertama yaitu adanya penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Adalah apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tempat yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan kondisi pada saat ini, artinya apa? Kita sebetulnya juga harus berhijrah. Hijrah tidak selalu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi kita juga harus berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang berkualitas. Yang kedua yaitu adanya Isra Mi'raj, terutama dalam masalah sholat. Ini sangat penting sekali substansi dari Isra Mi'raj. Allah memerintahkan kepada Rasulullah yang awalnya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Semoga kita bisa melaksanakan dan mendirikan sholat dengan istiqomah, tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Yang ketiga yaitu adanya peristiwa hijrah ke Yasrib. Dari beberapa tekanan-tekanan yang dialami oleh kaum muslimin, Rasulullah melakukan suatu gebrakan, yaitu hijrah. Tadi sudah saya katakan hijrah tidak selalu berpindah, tetapi kita harus membuat perubahan-perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Tidak hanya berubah, tapi juga harus menghasilkan sesuatu yang baik dan produktif. Anak-anak, setelah mempelajari materi kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan post test atau soal
Ibu sudah mengirim di Google Form di grup WA kita. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.